Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan, kelas 11 program MIPA. Pada pertemuan ke-6 kita kali ini, kita akan membahas identitas trigonometri yaitu jumlah dan selisih dua sudut. Kita langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama, ini ada kosinus alfa plus beta. Itu sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Lalu yang kedua, cos alfa min beta sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Nah, untuk memudahkan mengingat tentang jumlah dan selisih sudut untuk trigonometri kosinus, itu ketika A plus B, maka itu penyelesaiannya dibalik. Jadi plus penyelesaiannya min. Kalau min penyelesaiannya plus. Nah, dan rumusnya itu cos sin ya. Cos alfa cos beta, sin alfa sin beta. Dan tandanya berbalik ya. Positif penyelesaiannya negatif. Negatif penyelesaiannya positif. Nah, itu untuk kosinus. Sekarang untuk sin. Nah, di sini ada sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Nah, untuk sin alfa dikurangi beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa kali sin beta. Atau untuk sin itu, jumlah dan selisihnya, itu biasa kita sin cos, cos sin. Dan alfa dan betanya itu berurutan ya. Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin cos, cos sin. Dan tandanya sama. Jadi ketika dia operasinya penjumlahan, maka penyelesaiannya juga penjumlahan. Ketika dia operasinya pengurangan, maka penyelesaiannya juga pengurangan. Nah, untuk sin itu penyelesaiannya sin cos, cos sin. Selanjutnya ini untuk tan. Nah, ini tan lumayan juga ya. Tan alfa plus beta. Nah, sebenarnya tan alfa plus beta itu apa sih? Nah, tan alfa plus beta. Nah, tan itu perbandingan dari sin per cos. Nah, itu juga bisa diselesaikan dengan menyelesaikan atau dengan bantuan persamaan itu. Nah, tan alfa plus beta itu sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Dan yang selisihnya tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan nilai trigonometri kosinus 105. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya, rumusnya 105. Ini kita akan ubah ke dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut ya, alfa plus beta atau alfa min beta. Nah, jawab di sini. Nah, ternyata kita sudah tahu beberapa sudut istimewa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini 105 itu ternyata bisa kita jumlahkan antara sudut 60 derajat dengan sudut 45 derajat. Ya, maka cos 60 derajat ditambah 45 derajat itu bisa kita selesaikan. Nah, cos ingat, kalau dia kosinus, tandanya positif, maka penyelesaiannya negatif. Nah, cos alfa, alfanya 60, betanya 45. Maka cos 60 kali cos 45 dikurangi sin 60 kali sin 45. Nah, ini nilai-nilainya. Cos 60 itu setengah, cos 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 45 adalah setengah akar 2. Maka kalau kita selesaikan hasilnya 1/2 kali 1/2 itu adalah 1/4. Akar 2 masih tetap kita tuliskan. Dikurangi
1/2 kali 1/2 itu 1/4. Nah, akar 3 dikali akar 2. Artinya akar 6. Nah, bisa kita keluarkan faktornya, sama-sama punya 1/4, maka 1/4 dalam kurung akar 2 dikurangi akar 6. Nah, itu tadi contoh dari jumlah dan selisih kosinus 105 derajat. Ya. Contoh berikutnya. Tentukan nilai trigonometri sin 15 derajat. Nah, kita punya ini operasi jumlah dan selisihnya. Nah, untuk sin, tandanya sama ya, cuma rumusnya yang berbeda. Kalau di sini, rumus untuk sin adalah sin cos, sin. Tandanya tetap. Nah, sin 105 bisa kita selesaikan dengan memberikan tanda negatif atau selisihnya. Di sini sin 15 ya, sin 15 itu sama dengan sin 45 derajat dikurangi 30 derajat ya. Karena 45 dikurangi 30 adalah 15. Nah, tinggal kita selesaikan. Sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Nah, sin 45 itu setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3, dikurangi cos 45 setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Hasilnya adalah 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Nah, kita keluarkan, sama-sama punya faktornya 1/4. Nah, tinggal kita kalikan dengan yang di dalamnya ya. Akar 6 dikurangi akar 2. Jadi 1/4 dalam kurung akar 6 kali akar 2. Contoh yang ketiga, hitunglah tan 75. Nah, kita punya ini ya, penyelesaiannya tan 75. Kita akan lihat alfa plus beta atau alfa min beta. Nah, ternyata tan 75 itu bisa kita selesaikan, oh maaf ya, ini bukan 35 ya, tapi 30 ya. Jadi, tan 75 sama dengan tan 45 ditambah 30 derajat ya, 30 ya, bukan 35. Nah, maka kita selesaikan di sini. Tan 45 ditambah, ini masih tetap salah, jadi 30 ya, bukan 35. Nah, kalau di sebelahnya sudah benar, tan 45 ditambah tan 30 per 1 dikurangi tan 45 dikali tan 30. Nah, di sini 1 untuk tan 45 dan tan 30 adalah 1/3 akar 3. Ya, atau ada yang menuliskan 1 per akar 3, itu boleh di beberapa tabel sudut istimewa. Nah, per 1 dikurangi tan 45 itu 1 dikali tan 30, 1/3 akar 3. Itu sama dengan 1 ditambah 1/3 akar 3 per 1 dikurangi 1/3 akar 3. Nah, ini bilangannya masih berantakan ya. Kita selesaikan dengan mengalihkan dengan sekawannya. Kita lihat sekawannya yang di bawah ya, atau penyebutnya. Di situ ada 1 dikurangi 1/3 akar 3. Nah, kita kalikan dengan sekawannya. Jadi, kalau dia negatif, kita kalikan dengan sekawannya yang positif. Maka 1 plus 1/3 akar 3 per 1 dikurangi 1/3 akar 3 dikali 1 plus 1/3 akar 3 per 1 plus 1/3 akar 3. Nah, maka hasilnya ini 1 ditambah 2/3 akar 3 ditambah 1/3 per 1 dikurangi 1/3. Nah, sama dengan, nah ini karena penyebutnya 3, nah 1 ini kita ubah ke dalam penyebut 3, maka 3/3 ditambah 2/3 akar 3 ditambah 1/3. Nah, per 3/3 dikurangi 1/3.
3. Nah, 3/3 yang di bawah dari penyebutnya itu dari 1 ya. Nah, maka kita bisa selesaikan 3/3 ditambah 1/3, hasilnya adalah 4/3 ditambah 2/3 akar 3 per 3/3 dikurangi 1/3 ya. 3 dikurangi 1 itu 2, maka hasilnya adalah 2/3. Nah, ini bisa kita selesaikan ya. Coba kalian kotret-kotret di rumah masing-masing. Ini saya dapat hasilnya adalah 2 ditambah akar 3. Nah, contoh yang keempat, di sini ada diketahui sin alfa sama dengan negatif 4/5 dan cos beta sama dengan 7/25. Di mana alfa sudut di kuadran 3 dan beta di kuadran 4. Nah, ini ada keterangan kuadrannya ya. Jadi kalau sin itu di kuadran 3, tandanya negatif. Ya, itu ya. Nah, kita lihat. Di sini pertanyaannya, sin alfa ditambah beta, cos alfa dikurangi beta, tan alfa ditambah beta. Nah, untuk beta di sini di kuadran 4, karena dia cos berarti yang positifnya itu adalah cos. Hasilnya adalah 7/25. Nanti kita akan buat perbandingannya. Nah, diketahui sin alfa sama dengan negatif 4/5 dan cos beta sama dengan 7/25. Nah, kita buat gambarnya di sini. Ini adalah triple ya. Triple Pythagoras ya. Ketika miringnya 5, depannya 4, maka sampingnya adalah 3. Ya. Ini pakai teorema Pythagoras. Nah, miring depannya sudah ada. Ya, ingat, sin itu depan miring, sin demir, kan sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, sin demir. Nah, di sini depannya 4, miringnya 5, dan sampingnya itu adalah 3. Maka penyelesaian untuk kuadran 3, sin alfa sama dengan negatif 4/5, cos alfa sama dengan negatif 3/5, karena samping miring ya, cos samir, atau negatif 3/5, dan tan itu 4/3 ya. Tan di kuadran 3 itu bernilai positif. Sekarang kita ke yang beta. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, gambar beta. Nah, di sini ada keterangannya cos 7/25. Cos itu cos samir, samping miring. Sampingnya 7, miringnya 25, maka depannya adalah 24. Ini adalah triple Pythagoras juga. Nah, di sini ada cos beta sama dengan 7/25, maka sinnya bernilai negatif 24/25. Itu untuk sin beta. Dan tan betanya itu juga sama negatif. Nilainya adalah negatif 24/7. Sekarang kita ke penyelesaiannya. Nah, sin alfa plus beta itu sama dengan sin cos kosin. Nah, ingat ya, tandanya gitu ya. Sin cos kosin. Tandanya tetap sama. Nah, tadi alfanya sudah ada, betanya sudah ada, ya. Maka kita masukkan di sini. Sin alfa itu negatif 4/5, cos beta itu 7/25, ditambah cos alfa negatif 3/5, dan sin beta itu negatif 24/25. Maka kita selesaikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang ya. Ini karena operasinya perkalian. Negatif 4 dikali 7 adalah negatif 28. Dan 5 kali 25 adalah 125. Berikutnya, negatif 3 dikali negatif 24. Itu hasilnya 72. Nah, 5 kali 25 itu sama dengan 125. Nah, sama dengan hasilnya negatif 28 ditambah 72. Itu hasilnya adalah berapa? 44.
ya, per 125. Selanjutnya, kita lanjut ke soal yang B. Nah, di sini ada cos alfa dikurangi beta sama dengan cos. Nah, plus ya, seharusnya plus sin. Ya, tandanya ya, maaf, salah itu. Cos plus sin. Cos alfa, cos beta ditambah sin alfa, sin beta. Ya, nanti akan saya perbaiki di PowerPoint-nya ya. Jadi ini pembahasannya saya perbaiki. Nah, cos alfa itu tadi, nah, negatif 3/5 dikali cos beta 7/25 ditambah sin alfa negatif 4/5 kali negatif 24/25 itu untuk sin beta. Nah, maka hasilnya min 3/5 kali 7/25 itu hasilnya adalah min 21/125 ditambah min 4/5 kali min 24/25 hasilnya adalah 96/125. Nah, negatif 21 ditambah 95 itu hasilnya adalah 75/125. Yang terakhir, nah, tan alfa plus tan beta. Nah, sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Nah, tan juga tadi sudah kita ketahui ya. Tan alfa itu 4/3 ditambah tan beta negatif 24/7. Nah, dibagi dengan 1 dikurangi 4/3 ya, tan alfa dikali dengan negatif 24/7 itu tan beta. Ya, sama dengan, nah ini samakan penyebutnya, 4/3 itu jadi 28/21 ditambah negatif 72/21 ya. Ini 3 dengan 7 KPK-nya adalah 21 per 1 dikurangi, nah 4/3 kali min 24/7 hasilnya adalah min 96/21. Sama dengan 24 dikurangi 72 hasilnya adalah min 44. Nah, penyebutnya masih tetap sama 21. Nah, dibagi dengan, nah yang satu, ya yang di atas satu tuh penyebutnya. Satu kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Ya, pecahannya di sini karena penyebutnya adalah 21, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan yaitu 21/21 ditambah, ya, ditambahnya itu didapat dari negatif ketemu negatif ya, jadi plus 96/21. Nah, hasilnya negatif 44/21 dibagi dengan 117/21. Nah, sama dengan ini karena dia bentuknya pecahan, operasi pecahan terus dibagi, maka penyelesaiannya kita kalikan. Nah, di pecahan kedua kita balik penyebut dibagi dengan penyebut dengan peubahnya kita tukar ya. Nah, hasilnya adalah min 44/117 ya. Nah, mungkin itu saja materi kita tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk sudut trigonometri sin, cos, dan tan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan di grup matematika peminatan kelas 11. Saya sebagai guru mata pelajaran, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.